Baiklah, perkenalkan nama saya Denny Maulana, NIM 12280211443 dari Prodi Agroteknologi. Baiklah, di sini saya akan melakukan penyuluhan pertanian tentang pemanfaatan mulsa jerami padi pada tanaman tomat. Baiklah, di sini ada audien saya, Pak Muhammad Hidayah Farhan. Baiklah, langsung saya akan memberikan brosurnya. Jadi di sini saya akan memberikan pengertian tentang mulsa. Mulsa adalah bahan organik yang dapat membantu mengurangi pertumbuhan gulma, meningkatkan kelembaban tanah, dan memperbaiki struktur tanah. Dalam penyuluhan ini kita akan membahas lebih lanjut tentang pemanfaatan dan cara menggunakan mulsa jerami padi pada budidaya tanaman tomat. Baiklah, langsung saja. Tujuannya di sini yaitu mulsa ini sangat berguna untuk menghambat pertumbuhan gulma dan melindungi tanah serta erosi, menjaga struktur tanah agar tetap baik serta menjaga kelembaban tanahnya. Manfaat mulsa jerami padi ini banyak ya, yaitu untuk mengurangi pertumbuhan gulma, meningkatkan kelembaban tanah, dan meningkatkan hasil panen pada budidaya tomat. Teknik-teknik penerapannya ini ada 3 macam, yaitu penggunaan mulsa jerami padi. Mulsa jerami padi dapat digunakan sebagai bahan organik yang dapat meningkatkan kandungan hara dalam tanah serta ramah lingkungan. Pemberian mulsa jerami padi dapat mengurangi pertumbuhan gulma dan meningkatkan hasil panen seperti pada tanaman tomat dan kedelai. Teknik aplikasi yang kedua yaitu aplikasi mulsa jerami padi yang sangat tepat dapat meningkatkan efektivitasnya. Misalnya mulsa jerami padi dapat diterapkan dengan cara mencari teknik yang tepat dalam budidaya, seperti menggunakan bahan sisa dan menjaga kondisi iklim mikrotanah. Yang ketiga yaitu penggunaan bahan sisa. Penggunaan bahan sisa seperti jerami padi sebagai bahan mulsa organik dapat relatif lebih hemat dan dapat menghasilkan jumlah cabang yang lebih tinggi. Jadi intinya di sini mulsa jerami itu dapat menghemat kantong biaya petani. Untuk keuntungannya itu lebih ramah lingkungan dan meningkatkan hasil pada budidaya tanaman tomat maupun budidaya tanaman lainnya. Baiklah, di sini saya memberikan pertanyaan kepada audien saya. Apakah ada pertanyaan, Pak Farhan? Terima kasih pada Bapak Dendi. Jadi pertanyaan saya ini yang Bapak kasih dalam poster ini, pada gambar poster ini tanaman mulsa padi ini digunakan pada tanaman hortikultura ya, seperti selada. Jadi pertanyaan saya ini, apakah mulsa jerami padi ini dapat digunakan dalam tanaman lainnya Pak, seperti tanaman perkebunan atau tanaman pangan? Baik Pak, saya izin menjawab. Di sini mulsa jerami padi bisa digunakan pada tanaman lainnya seperti sayuran atau hortikultura ataupun tanaman perkebunan seperti jeda-jeda. 3. Jadi jawabannya itu bisa Pak, karena tetapi mulsa jeraminya itu diperlukan lebih banyak lagi dibandingkan untuk tanaman hortikultura atau sayuran lainnya. Seperti contoh gambar di sini yang brosur saya berikan, itu ada mulsa jerami untuk tanaman selada, sawi, untuk tanaman kacang-kacangan, dan ada beberapa orang yang sudah menerapkan di luar negeri sana, seperti brosur ini ya Pak. Jadi kesimpulannya, pemanfaatan mulsa jerami padi pada budidaya tanaman tomat dapat meningkatkan hasil panen dan mengurangi biaya petani. Mulsa jerami padi dapat mengurangi pertumbuhan gulma, meningkatkan kelembaban tanah, dan memperbaiki struktur tanah. Dengan menggunakan mulsa jerami padi, petani dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen pada budidaya tanaman tomat. Baiklah, sekian penyuluhan dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.